Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perang Palestina dengan Israel, dan tema kita adalah saatnya Palestina merdeka. Ini peta Palestina dari masa ke masa. Sumbernya dari CNBC Indonesia. Jadi konflik Palestina Israel telah berlangsung selama lebih dari 115 tahun. Di masa keduanya yang mengklaim adanya hubungan sejarah dan agama dengan tanah tersebut. Selama periode konflik, bagian tanah dari Israel secara bertahap dan luas. Tahun 1897 sampai dengan 1917, organisasi Zionis dunia didirikan oleh Theodor Herzl di Basel pada tahun 1897. Program BESI menyatakan Zionisme berusaha untuk membangun rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang dilindungi oleh hukum politik. Ini tahun 1897 ya, kita lihat peta itu ya, masih dalam wilayah tanah milik dari Palestina. Kemudian di bawah deklarasi Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menyetujuinya pendirian rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Nah, di tahun 1946 ya, ini sudah mulai ya. Itu ada gambar warna hijau, dibangunlah di sana pemukiman orang-orang Yahudi. Peta bergambar itu menunjukkan bahwa lebih dari 90% itu tanah milik orang Palestina. Selama periode ini, para pemukim Yahudi telah membayar sebagian besar tanah yang mereka tempati. Kemudian tahun 1947 ada gambar warna hijau, itu terus meluas ya, pemukiman Yahudi itu terus meluas. Kemudian rencana pemisahan PBB. Sidang umum PBB mendeklarasikan rencana untuk
memisahkan Palestina Barat menjadi dua negara. Sementara pemimpin Yahudi menerima, para pemimpin Palestina menolak rencana tersebut yang mengakibatkan pemberontakan. Jadi tahun 1947 ini PBB memperakasai menjadi dua negara, wilayah otoritas Palestina dan otoritas orang-orang Yahudi. Tetapi pemimpin Palestina menolak ya, dan mengakibatkan terjadi pemberontakan. Kemudian perang Arab Israel ya, tahun 1948 dan 1949. Komunitas Yahudi menyatakan dirinya merdeka di negara baru Israel. Jadi mereka menyatakan merdeka ya, di negara baru Israel. Negara-negara tetangga Arab kemudian melakukan intervensi militer, memicu perang Arab Israel pertama. Ini perang Arab Israel pertama itu tahun 1948 sampai dengan 1949. Perang bersejarah membuat Palestina terbagi menjadi 3 bagian. Gencatan senjata 1949 memberi Israel kendali atas 77% wilayah. Tahun 1956 sampai 1967 terjadilah krisis Suez, perang yang berlangsung selama 6 hari melibatkan pertempuran Israel melawan 3 negara Arab, Mesir, Yordan, dan Suriah. Ini mengakibatkan Israel mengklaim kendali atas Gaza dan semenanjung Sinai yang strategis dari Mesir, tepi barat dari Yordan, dataran tinggi Golan dari Suriah, dan Yerusalem Timur. Kemudian tahun 2012 sampai sekarang rencana pengusiran Gaza. Berbagai bagian dari inisiatif pelepasan sepihak. Pasukan pertahanan Israel meninggalkan jalur Gaza dan tempat pemukiman di tepi barat utara. Yang kedua, Israel meluncurkan kampanye udara besar-besaran di Gaza dengan tujuan dinyatakan untuk menghalangi Hamas ya. Kemudian yang ketiga, Palestina mengajukan proposal untuk keanggotaan dan kenegaraan ke PBB. Nah, inilah ya beberapa hal yang kita ketahui. Sebenarnya masih banyak yang harus disertakan di sini ya. Dan sekarang kita lihat invasi atau Zionis Israel terus menerus melakukan
penyerangan ya, pengeboman yang terjadi di jalur Gaza. Semoga saja ya cepat berakhir dan peperangan segera berhenti, kemudian perundingan damai bisa terwujud sehingga tidak menelan korban yang bertambah banyak. Satu Juni 2023, 193 negara anggota PBB, 139 negara anggota PBB, 2 negara non anggota PBB mengakui kedaulatan Palestina. Ya, seharusnya Palestina ini sudah saatnya merdeka ya, karena dari sini aja kita lihat 139 negara anggota PBB mengakui kedaulatan Palestina. Mestinya PBB mensahkannya ya, kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Sekarang sudah memasuki bulan Oktober, berarti sudah jalan 5 bulan ini belum Palestina merdeka. Seharusnya Palestina saatnya memerdekakan dan berdaulat sebagai negara yang berdaulat. Sudah sepekan perang Palestina dan Israel ini belum juga reda, dan banyak memakan korban di jalur Gaza. Dilansir dari AFP, Sabtu 14 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sedikitnya korban yang tewas 2.125 orang, yang terdiri dari 724 anak-anak dan 458 wanita, serta korban luka bertambah menjadi 8.714 orang. Ya, sudah sepekan ya peperangan ini belum reda juga, dan tentunya banyak akan menelan korban. Ini kemungkinan bisa juga akan terus bertambah. Ini kita lihat suasana sekitar saya, muncul di mana-mana. Ini kita sudah masuk ke hari ke-6, teman-teman. Sudah 1.200 lebih Gaza yang syahid, sementara yang terluka ini sudah
angka minimum 6.000. Dan bahannya teman-teman, ini kita sudah menunggu total, internet mati, kemudian listrik juga sudah mulai putus sebagian besar. Logistik semakin menipis karena Zionis ini mentarget gudang-gudang logistik di Gaza dan mentarget sejumlah pabrik-pabrik pengolahan makanan pokok seperti gandum dan sebagainya. Jadi jelas ada indikasi bahwa mereka sedang melakukan genosida terhadap warga Gaza. Mereka membantai warga sipil, anak-anak dan wanita, dan mereka berusaha membuat Gaza ini mati kelaparan juga dengan memangkas habis pasokan logistik dan menghancurkan gudang logistik.